Shalom teman-teman, apa kabar teman-teman sekalian yang ada di rumah? Semoga diberkati Tuhan selalu. Amin. Kita akan mulai ibadah kita akan mendengarkan dan bernyanyi Mas P3M. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Kita akan bernyanyi sujud di altar.
surga kami ucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Dalam satu minggu ini Tuhan, Kau telah memberkati kami melalui aktivitas kami Bapa. Kami ucap syukur untuk segalanya Tuhan. Malam ini Tuhan, kami berdoa Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkudus pula yang menyertai di tempat ini Bapa. Dan Tuhan, berkati teman-teman kami yang ada di rumah sedang mendengarkan ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, telah permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bapak Kalimbo, kita akan bernyanyi Sukacita Surga. Baik, saudara-saudari, anak pemuda Epitigemi yang kami kasihi, kami berdoa kiranya kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana yang seperti biasa. Tapi namun demikian, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, dimanapun kita berada, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kita pada saat apapun. Sebagai renungan pada kita pada malam hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai dengan 11, dilanjutkan dengan Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2, ditambah 13 sampai dengan 14. Namun sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami ucapkan syukur terima kasih atas kasih Dia Tuhan yang telah memberkati dan menyertai kehidupan kami. Engkau telah memberikan kepada kami waktu yang terbaik. Kami boleh datang di hadapan Tuhan secara bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya kasih Tuhan boleh Tuhan limpahkan kepada kami, dan ajari, kuatkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan,
dan terutama kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan buat kita pada malam hari ini adalah pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Sebagai nats dasar firman Tuhan buat kita, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, adalah Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai dengan 11, yang dilanjutkan dengan Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2, tambah 13 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat 12, lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena hal ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini secara sepintas, maka kita bisa melihat seolah-olah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati masa muda seenak-enaknya saja. Di dalam firman itu tadi dikatakan, bersukacitalah, nikmatilah masa mudamu. Kalau kita memahami firman Tuhan ini lebih dalam, tentu akan susah bagi kita untuk dapat menikmati seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Nikmatilah masa mudamu. Itu adalah suatu gambaran seolah-olah kita bisa bebas melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau kita membaca yang selanjutnya, dikatakan Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa muda mereka sesuka hati. Silakan saja kamu menikmati sepuasnya masa mudamu, sesuka hatimu, sampai nanti kamu tahu dan sadar bahwa ternyata bahwa masa mudamu adalah sia-sia karena penghakiman Tuhan itu ada. Ternyata setelah kita membaca firman Tuhan ini secara seksama, ternyata ada rambu-rambu yang diberikan yang tidak dapat kita langgar. Kita tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah ada. Artinya, ketika kita menikmati masa muda kita, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita melaksanakan atau menikmati masa-masa muda kita, maka di situ juga kita akan mengingat bahwa sana dikatakan segala perbuatan kita itu akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan yang akan datang. Jikalau kita mau menikmati masa muda kita secara sembrono atau
keadaan kita menjadi merosot, tentu hal itu akan menimbulkan banyak penderitaan. Tentu kita akan banyak melakukan dosa. Itu hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kita juga bisa menikmati masa muda kita tadi apabila kita dapat mengendalikan diri dengan kesadaran penuh bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas semua perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita mengingat atau memahami itu, maka kita juga akan berhati-hati di dalam mengikuti atau menikmati masa-masa muda kita atau dalam tingkah laku kita sehari-hari. Lalu, apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua sebagai pemuda-pemudi, terutama pemuda-pemudi Gereja Metodis Muria Jambi? Ternyata Tuhan mengharapkan bahwa pemuda-pemudi harus takut kepada Tuhan. Seperti tema kita pada malam hari ini, pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Lalu apa artinya rasa takut kepada Tuhan itu? Supaya kita lebih memahami rasa takut, coba kita bayangkan ketika kita sendirian, atau ketika kita berjalan-jalan atau duduk sendirian di pinggir jalan, tiba-tiba ada ular besar terletak di pangkuan kita. Apa yang kita lakukan? Tentu kita akan merasa takut. Tentu kita akan khawatir. Mungkin oleh karena rasa takut itu, kita mungkin tidak bisa bergerak. Atau mungkin kita tidak bisa berteriak. Atau banyak kemungkinan. Atau kita lari. Atau ular itu akan kita lemparkan. Atau seandainya ketika kita berjalan sendirian atau dengan teman misalnya, tiba-tiba ada seekor harimau yang besar ingin menerkam kita, maka kita akan dilanda oleh rasa ketakutan. Kenapa kita takut? Karena jiwa kita terancam, ada tekanan berat. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan kasus yang kedua, ketika kita duduk di suatu tempat atau duduk di rumah, tiba-tiba ada seorang bayi yang baru lahir diletakkan di pangkuan kita. Apa yang kita rasakan? Apakah kita takut? Apakah kita senang? Orang yang belum pernah mengalaminya tentu ada juga rasa takut, rasa khawatir. Ketika tiba-tiba ada seorang bayi ada di pangkuan kita. Tapi rasa takut yang kita alami justru berbeda dengan rasa takut ketika ada harimau atau ada ular yang tiba-tiba ada di pangkuan kita. Kalau ular tadi mungkin kita akan lemparkan, kita berlari, tapi karena seorang bayi yang ada di pangkuan kita, tentu kita akan hati-hati. Tentu kita akan takut menyakitinya. Jadi rasa takut pada kasus pertama dengan kasus yang kedua itu berbeda. Bagaimana rasa takut kepada Tuhan? Semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. Rasa takut itu biasanya merujuk kepada suatu keadaan yang menakutkan, sehingga perasaan menjadi gelisah dan tertekan. Mungkin orang yang tertekan, orang yang takut, dia akan tidak mau atau sulit untuk tidur. Jiwanya menjadi tertekan. Tetapi berbeda dengan rasa takut kepada Tuhan. Firman Tuhan
memberitahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia. Di dalam bahasa Ibrani, istilah takut akan Tuhan lebih dipahami dalam pengertian rasa hormat atau kagum yang muncul ketika berjumpa dengan pribadi Allah yang hidup. Ketika kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan, tentu kita akan merasa kagum, kita akan merasa hormat dan menyayanginya. Kenapa kita menyayanginya atau hormat kepadanya? Tentu karena ada tindakan atau perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ada perbuatan Tuhan yang kita nikmati, kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tergerak untuk menghormatinya. Kita tergerak untuk mengabdi kepadanya. Rasa takut kepada Tuhan bukan karena pribadi yang menakutkan, tetapi karena perbuatan Tuhan yang dahsyat, sehingga orang tergerak untuk mengakui kebesarannya dan tunduk pada otoritasnya. Kalau kita berhadapan dengan seorang penguasa misalnya, atau kalau kita berhadapan dengan Presiden Republik Indonesia tiba-tiba ada di hadapan kita, tentu kita tidak takut, tetapi kita akan menghormatinya. Kita akan melulukannya. Demikian juga karena tindakan Tuhan itu begitu besar, begitu dahsyat di dalam kehidupan kita, maka dorongan itu akan mengakibatkan kita menjadi tunduk, kita akan lebih memuliakannya. Perasaan inilah yang membawa kebahagiaan bagi orang yang takut kepadanya. Kalau orang yang bahagia, tentu akan merasa senang, tentu akan lebih giat lagi untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kebahagiaan itulah yang mendorong kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang lebih membahagiakan lagi, rasa takut kepada Tuhan justru memberikan kita kekuatan untuk mengatasi rasa takut oleh karena penderitaan, oleh karena rasa takut yang diakibatkan oleh dunia. Karena Tuhan akan menyertai orang-orang yang takut akan Dia. Berarti orang yang takut akan Tuhan, pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, sungguh membahagiakan diri kita, sungguh menyenangkan. Karena itu hiduplah dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kita dilingkupi oleh kebahagiaan. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah wujud ketakutan yang sehat. Kenapa? Karena kita menghormati Dia, patuh dalam penghakimannya atas dosa-dosa kita, berpegang pada Dia dan memuliakannya. Dalam Pengkhotbah 12 angka 13 yang sudah kita bacakan tadi, ditutup dengan peringatan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mengapa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, apakah itu baik atau jahat. Jadi perlu kita berpikir ulang ketika kita menikmati masa muda kita, ketika kita mengisi hari-hari kita sehari-hari, kita harus memikirkan apa efek, apa akibat dari perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita
memahami, kalau kita mengerti dan apa yang kita lakukan, maka kita tidak akan melakukannya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tetap berada dalam naungan Tuhan? Bagaimana supaya kita tetap terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan? Tentu jawabannya adalah takutlah akan Tuhan. Dengan rasa takut akan Tuhan, tentu ada berkat-berkat Tuhan yang dianugerahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Kalau kita memahami firman Tuhan itu sebagai pagar, maka ketika kita berjalan, maka kita tidak akan melewati batas-batas itu. Tuhan akan melindungi. Nah, ketika kita dilindungi oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka ada kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, pengetahuan. Di dalam Amsal 1:7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmah. Jadi kalau kita ingin punya pengetahuan, maka kita harus takut kepada Tuhan. Yang berikutnya, kemurahan yang kita terima adalah ketenteraman dan perlindungan. Di dalam Amsal 14 ayat 26. Demikian juga kita akan terhindar dari jerat maut. Yang keempat, membuat kita mampu menjauhi kejahatan. Itu dalam Amsal 16 ayat 6. 5. Janji akan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ternyata takut akan Tuhan akan memperoleh kekayaan, akan memperoleh kehormatan dan kehidupan. Dan yang keenam, dipuji banyak orang. Di dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji orang. Kalau dipuji-puji orang, berarti yang orang itu menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, pada malam hari ini, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, sehingga kita terlindung dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang telah memberkati kami pada malam hari ini. Engkau lah ya Tuhan yang memeteraikan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, dan yang mampukan kami ya Tuhan di dalam melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami semuanya boleh menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah renungan yang disampaikan oleh Bapak Alito. Kita akan responnya dengan bernyanyi doa kami. Yeah.
kita akan berdoa Bapak kami, dosa lagi, maka yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Ari Bamo. Amin 3 kali, sehingga kita untuk bagi berdiri. Doa kami, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kau dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati, menghibur dan menjaga kita sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam minggu teman-teman, dan sampai bertemu minggu depan lagi dalam ibadah streaming kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.